Ya, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari ruang multimedia, saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara di pagi hari ini. Saya berharap kita semua sehat, tetap semangat, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Di ruang studio ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Alex dan Tata. Juga ada Ketua 5 yang menemani saya di sini sehingga saya tidak takut untuk rekaman sendiri. Begitu ya Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati untuk berdoa. Mari berdoa. Kembali ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini boleh berkenan, menolong, memberkati, dan mempersiapkan kami sebagai pribadi dan keluarga untuk tetap hidup, berkarya, dan berkenan bagi Tuhan. Untuk melengkapi perjalanan iman kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tetap kendalikan hati dan pikiran kami, supaya pemberitaan ini sungguh-sungguh dimaknai untuk kami tetap ada di dalam pengawalan dan berkat Tuhan, sehingga kebenaran ini akan terus menuntun kami untuk menata hidup yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, dan pujilah Engkau Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan bacaan Alkitab untuk hari Rabu pagi dari kitab 2 Tawarik pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-18. 2 Tawarik pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian: persiapan untuk mendirikan bait suci. Dan Huram Raja negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram-Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmisi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah, sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yapo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat,
di pegunungan dan 3.600 orang mandul yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan perikop bacaan Alkitab yang kita baca pagi ini, maka penulis Sabda Bina Umat memberikan tema hikmat Tuhan. Nah, seperti biasa Bapak Ibu saudara-saudara, saya dan kita semua ketika melakukan pembangunan gedung gereja atau melakukan pembangunan rumah kita sendiri, maka segala material, tukang, dan semua pendanaan tentu itu dipersiapkan dengan baik supaya proses pembangunan yang dirancangkan itu bisa berjalan dengan baik dan juga sempurna. Kadang-kadang dalam proses pembangunan yang kita rancangkan, yang dibutuhkan dalam proses pembangunan itu adalah kesatuan hati, kesatuan pikir. Baik pembangunan rumah ibadah, di dalamnya ada para panitia, ada para presbiter yang berpikir bersama, dan di tengah keluarga ada istri, ada suami dan anak-anak yang juga berpikir bersama. Nah, kalau dalam anggota tim atau keluarga dalam persekutuan merancangkan segala sesuatu untuk pembangunan itu dilakukan dengan baik, maka semua proses itu pasti juga akan berjalan lancar dan bisa sampai selesai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa sih yang menarik ketika kita membaca dari perikop ini? Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci yang dilangsungkan oleh Salomo, yang sudah dipersiapkan oleh Daud sebelum Salomo menjadi raja. Maka apa yang menjadi penting di sana adalah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan soal pembangunannya yang pertama, tapi yang kita lihat dan kita belajar bagaimana manajemen yang dibangun oleh Salomo adalah Salomo belajar untuk meminta hikmat dari Tuhan supaya ia diberi pengertian yang baik untuk memimpin rakyat Israel. Nah, karena itu ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, bukan berarti yang lain diabaikan. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Daud ayahnya dan juga apa yang ditunjang oleh raja yang kita sudah baca tadi di perikop kita, yaitu Raja Negeri Tirus, namanya Huram, yang siap juga mendukung, mendonasi setiap kebutuhan material kayu. Tentu kayu ini adalah kayu yang terbaik dari pegunungan Libanon yang dipersiapkannya untuk mendukung bagaimana Salomo akan membangun bait Allah. Lalu ketika material-material sudah disiapkan dengan begitu rapi, teratur, terkoordinir, dan juga secara baik dan benar, maka yang diperlukan juga di dalamnya ada tenaga-tenaga ahli yang ikut mendukung proses pembangunan bait Allah untuk bisa dilangsungkan dengan baik. Karena apalah artinya semua material itu yang terbaik dipersiapkan jika tidak ditopang dan didukung oleh tukang-tukang yang profesional dan ahli. Ini tentu bukan bicara tentang kehebatan seorang Salomo untuk menggalang kebersamaan dan persatuan, tapi apa yang dialami oleh Salomo pertama-tama, ia minta bagaimana hikmat Tuhan untuk bisa memimpin perjalanan karirnya, memimpin perjalanan kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Israel, dan terutama untuk bisa menentukan perkara-perkara kehidupan umat yang baik dan yang berkenan
bagi Tuhan. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang dilibatkan dalam proses pembangunan ini berjumlah 153.600 orang bekerja. Tentu ini bukan pekerja yang kecil jumlahnya. Karena itu pembangunan Bait Allah adalah pembangunan yang memakan biaya cukup besar, memakan tenaga pekerja yang cukup besar. Namun di sanalah yang rancangan agung Tuhan tetap dipermuliakan dan juga diagungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, belajar dari ketekunan kepemimpinan seorang Salomo yang tidak hanya mengandalkan tentang apa yang dimilikinya, tapi dia meminta Tuhan untuk sungguh-sungguh menggerakkan hatinya, memimpin pikirannya, supaya proses kepemimpinan yang dilakukannya itu bukan kepemimpinan yang sifatnya otoriter, tapi kepemimpinan yang tetap berwibawa dengan kuasa Tuhan, dan kepemimpinan yang punya kepekaan dengan kebutuhan umat, dan kepemimpinan yang takut kepada Tuhan. Sehingga proses kepemimpinan yang ditampilkan oleh Salomo adalah proses kepemimpinan yang melakukan manajerial demi manajerial, perencanaan demi perencanaan, persiapan demi persiapan, dan segala sesuatu boleh dilakukan dengan sikap dan tepat pada waktu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, belajar bagaimana manajerial seorang kepemimpinan Salomo, kepemimpinan Daud yang diturunkan kepada Salomo. Tentu juga ketika kita bicara tentang kepemimpinan kehidupan gereja Tuhan di tengah-tengah jemaat GPIB, tentu kepemimpinan yang dibangun oleh kepemimpinan GPIB adalah kepemimpinan yang mengambil pola pemerintahan yang bersunhodos, yaitu pemerintahan yang berjalan bersama, merancang bersama, memikirkan bersama, mengerjakan bersama, dan mengevaluasi secara bersama-sama. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah proses kepemimpinan bersama, kepemimpinan yang dikenal dengan istilah kolektif kolegial, apakah ini sudah membumi dan sudah dicerna oleh para presbiter dan dikerjakan oleh para diaken, penatua, dan pendeta? Jujur kita harus akui, kadang-kadang dalam pemerintahan presbiterial sinodal yang berjalan bersama, justru kita kadang-kadang masih kerja sendiri-sendiri, kerja satu-satu. Jadi ketika berjalan bersama, tentu kita memulainya dengan pemikiran bersama. Berjalan bersama tentu kita memulainya dengan rancangan bersama, supaya tidak ada kesan ganti pemimpin, ganti kebijakan. Itu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Kepemimpinan boleh berganti, tapi kebijakan tetap kita pakai bagaimana hikmat Tuhan yang menerangi kepemimpinan gereja itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terakhir di masa proses peralihan kepemimpinan yang akan berakhir, kepemimpinan presbiterial sinodal di Epata Guntung Payung bulan Oktober ini itu akan berakhir dalam perjalanan waktu pelayanan 5 tahun 2017 sampai 2022. Dan di bulan Oktober juga itu akan dilaksanakan peneguhan para diaken dan penatua yang baru akan berkarir dan berkarya melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat di 2020 sampai 2027 mendatang. Apakah kepemimpinan yang ditularkan oleh GPIB adalah kepemimpinan yang tetap meminta hikmat Tuhan, ataukah kepemimpinan yang mudah melakukan kritik atau otokritik bagi kehidupan kita sendiri? Mari kita berproses bersama dengan jemaat. Saat ini panitia sudah mengupayakan untuk mengantar undangan-undangan
dan mengajak semua jemaat Tuhan untuk menggumuli bersama supaya kepemimpinan yang dihadirkan dan kepemimpinan yang dihadirkan melalui kepanitiaan ini adalah kepemimpinan kehadiran diaken penatua yang sungguh-sungguh ia takut kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan untuk ia diberi hikmat dan segala sesuatu akan dipakai untuk menunjang tugas pelayanan. Mari kita tetap mendukung proses ini, tetap semangat, tetap bersatu hati supaya Epata Guntung Payung tetap menjadi model yang dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang di sekitarnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana proses kepemimpinan, kepiawaian yang dilakukan oleh Salomo untuk memimpin umat Tuhan bangsa Israel. Biarlah itu juga boleh menjadi kepiawaian dan kepekaan kami sebagai para pelayan-pelayan Tuhan yang di tengah-tengah jemaat-Mu Epata Guntung Payung. Kami ada untuk menjadi pemimpin di dalam jemaat ini. Tuhan, hadirkanlah hikmat-Mu atas kepemimpinan kami bersama, supaya kami sebagai diaken, penatua, bahkan pendeta boleh tetap berjalan bersama-sama untuk memikirkan bersama, untuk mengerjakan bersama, dan untuk mengevaluasi juga bersama-sama, sehingga semua yang dikerjakan secara bersama maka ia akan bermuara untuk memuliakan nama Tuhan, dan jemaat-jemaat GPIB Epata Guntung Payung akan terus diberkati oleh Tuhan untuk menjadi alat yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan memberkati kehadiran kami pada pagi hari ini bersama dengan Ketua 5, juga dengan saudara kami Alex dan Tata yang sudah Tuhan pakai untuk boleh mewartakan, meliput proses pelayanan di pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan boleh diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi rencana dan rancangan kami sebagai jemaat-jemaat yang pagi ini akan memulai kerja layan kami baik di tengah jemaat ini maupun di tengah-tengah masyarakat. Biarlah Tuhan menolong kami dengan kekuatan dan hikmat Tuhan. Kami diberi kemampuan yang baik untuk menata dan melayani bersama dalam kehidupan keluarga dan juga kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang mensyukuri pertambahan usia baik pribadi maupun perkawinan. Berdoa juga bagi jemaat-jemaat yang saat ini sakit, secara khusus bagi orang tua terkasih yang dirawat di rumah sakit, Bapak Z. Hatamon. Biarlah Tuhan memulihkannya juga dengan baik. Tuhan juga memberkati pergumulan-pergumulan jemaat di tengah keluarga masing-masing, baik pergumulan pekerjaan, pergumulan pasangan hidup, pergumulan untuk mendapatkan generasi yang baru, dan bahkan keturunan-keturunan di tengah kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberkati setiap pergumulan kami, supaya kami tetap diikat oleh kasih Tuhan, untuk tetap berpengharapan bahwa di dalam segala sesuatu yang kami alami, kami nikmati, benar-benar Tuhan hadir untuk menguatkan kami dan akan menyatakan pada waktunya setiap hal yang terbaik untuk kami nikmati dan kami alami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rasa syukur kami bersama-sama dengan para presbiter yang baru saja menyelesaikan proses pemekaran sektor pelayanan 3 menjadi sektor yang baru, yaitu sektor pelayanan 3 dan sektor pelayanan 5. Biarlah kehadiran GPIB Epata Guntung Payung yang sudah memiliki 5 sektor pasca ditetapkan dalam persidangan majelis jemaat khusus, biarlah ini membawa dampak yang baik untuk kemajuan gereja Tuhan,
sehingga proses demi proses yang kami kerjakan dan kami lakukan, boleh Tuhan berkati. Setiap tim yang sudah terlibat dalam pemekaran ini, Tuhan juga berkati mereka. Dan seluruh para diaken, penatua, pendeta yang sudah ikut dalam keputusan ini, biarlah keputusan kami adalah keputusan iman yang Tuhan berkenan dan juga menolong di dalamnya. Kami berdoa juga bagi panitia pemilihan diaken dan penatua yang saat ini sedang berproses untuk mendistribusi undangan-undangan dalam rangka pemilihan diaken dan penatua periode 2022-2027. Biarlah para panitia yang sudah bekerja keras untuk proses ini, jerih payah mereka tidaklah sia-sia di hadapan Tuhan. Berkati juga untuk pergumulan kami bersama dengan jemaat Tuhan Epata Guntung Payung, pergumulan kami bersama dengan panitia, pengadaan sarana prasarana untuk menunjang kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian, khususnya untuk penyelesaian lahan parkir yang menjadi pergumulan kami bersama. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati supaya kehadiran panitia, kehadiran presbiter dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, kami boleh berkontribusi untuk mendukung dan berkarya bersama, supaya tahapan demi tahapan yang kami doakan, kami gumuli, dapat kami selesaikan dengan baik, sehingga Tuhanlah yang terus dipermuliakan di dalamnya. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan di Epata Guntung Payung yang saat ini berdomisili di Pospelkes Sumber Hidup Sebamban bersama dengan hambamu Pendeta Tasya. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan di sana, supaya apa yang menjadi dambaan, pikiran dan juga doa kami bersama, Tuhan mengabulkannya, supaya kehadiran persekutuan jemaat Tuhan di Pospelkes, di mana Pendeta Tasya berada, di sanalah berkat-berkat Tuhan akan diberitakan untuk boleh mewujudkan damai sejahtera bagi kehidupan persekutuan kami bersama. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami sebagai satu keluarga yang diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Hari ini ketika kami saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lain, maka segala yang kami rancangkan, kami gumuli dan terus kami kerjakan bersama, maka Tuhan akan menolong dan memberkati, sehingga segala sesuatu akan berakhir di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, berkenan Engkau mendengar doa kami. Inilah syukur hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap semangat, selamat pagi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Salam, ketemu kembali.